Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Mutakin Bogor dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya di acara kesayangan kita bersama Kajian Hati. Tenangkan hatimu. Masih bersama Ustadz kesayangan kita yaitu Ahilman Fauzi. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, hari ini kita punya tema yang Masya Allah yaitu sujud panjangku di malam penuh ampunan. Masya Allah di bulan Ramadan ini gudangnya ampunan dari Allah lagi didiskon ya AA ya. Banyak sekali pahala yang bisa diraih dan mohon ampunan yang harus diperbanyak lagi. Silakan mari kita dengarkan bersama-sama ilmu dari Ahilman. Mangga AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Iya AA. di antara amalan yang penting dan dianjurkan untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat qiyamul lail. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah muakkadah. Amalan yang sangat dianjurkan karena punya pahala yang besar. Setidaknya ada 3 keutamaan sholat tarawih yang perlu kita pahami agar kita lebih semangat untuk menjaga sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih itu menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang mendirikan qiyam Ramadan, yakni sholat tarawih, maka Allah hapuskan dosa-dosa yang terdahulu ketika sholat tarawih yang dia tunaikan karena iman dan karena pengharapan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sholat tarawih itu diberikan pahala seperti sholat semalam suntuk. Disebutkan kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat tarawih bersama dengan imam sampai dia selesai, maka setelah dia selesai mendapatkan pahala seperti sholat semalaman. Dan yang ketiga, sholat tarawih itu mengabulkan setiap doa. Maka kenapa disebut tarawih? Artinya rehat atau istirahat. Karena dari jeda rokaat, 2 rokaat ke 2 rokaat selanjutnya ada jedanya. Ada istirahatnya. Dan banyak orang yang lupa saat istirahat itulah doa dikabulkan. Maka saat kita sholat tarawih, doa kita dikabulkan dan di jeda rokaat tarawih itu ada istirahatnya. Karena disitulah kita sedang mengistirahatkan hati, sedang menyiapkan doa, melantunkan apa yang kita hajatkan. Karena ternyata sholat tarawih di bulan Ramadan di antara seutama-utamanya sholat sunnah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, di siang hari kita berpuasa, maka di malam hari kita berdiri qiyam, sholat. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Bulan Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan." Apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka.
wasufidatis syayatin, dan dibelenggulah setan dalam kehidupan kita. Maka jangan sampai hadirnya Ramadan hanya dilewatkan begitu saja. Tolong pastikan amalan sholat tarawehnya harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena ada kebiasaan awal-awal Ramadan agak penuh sholat tarawehnya. Tapi akhir-akhir Ramadan yang penuh apanya? Pasarnya, malnya. Seharusnya semakin malam, semakin hari selama Ramadan semakin penuh itu masjid. Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan masih bisa bertemu Ramadan lagi atau tidak. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Oleh karena itu maksimalkan, jaga, dan insya Allah kita bisa mendapatkan keutamaan Ramadan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Masya Allah, ini adalah idola aku. Masya Allah, ada Mbak Nia dan Yati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mesya. Assalamualaikum saudara-saudara saya yang sangat saya cintai. Saya dulu ya dari kecil memang saya senang bernyanyi sampai akhirnya saya mendapatkan tempat di hati masyarakat Indonesia di saat itu, di tahunnya saya mulai berkarir di tahun 80, dan juga perjalanan hidup ya Pak Ustadz, Mesya, kita ini tidak ada yang sempurna tentunya dalam kehidupan. Di dalam karier saya alhamdulillah saya bisa mendapatkan golden record saat itu. Terus dalam film juga alhamdulillah, film pertama saya mendapatkan nominasi pemeran utama wanita. Tapi di dalam pernikahan saya gagal 2 kali Pak Ustadz. Kita punya anak-anak yang memerlukan kita yang harus terlihat tegar walaupun hati kita mungkin tidak seperti terlihat di luarnya. Kadang saya begini, saya ini sudah nyaman hidup bersama anak-anak walaupun saya harus masih berjuang mencari nafkah, tidak apa-apa. Kalau saya tidak berpikir untuk berumah tangga lagi atau apa, tidak apa-apa kan Ustadz, tidak, maksudnya tidak ada hukumnya. Karena saya pikir kalaupun ya terus terang bukan tidak ada laki-laki yang mencoba mendekati. Tapi saya berpikirnya sudahlah, saya sekarang tidak mau berpikir apa-apa lagi. Yang penting saya ingin hidup tenang, bisa mencari nafkah dengan anak-anak, cucu. Akhirnya saya pribadi dengan kejadian semua itu yang pernah saya alami, terus terang dalam pernikahan saya itu ada yang mana saya tuh tidak bisa kemana-mana. Akhirnya saya di rumah terus, saya entah mau cerita sama siapa. Kebetulan orang tua saya dua-duanya udah gak ada, ibu saya sudah gak ada di saat saya usia 16 tahun. Jadi apa-apa saya menjalankan kehidupan sendiri. Dan itu saya banyak belajar dengan perjalanan rumah tangga saya itu. Akhirnya saya gak bisa bercerita sama siapa-siapa karena saya tidak punya teman saat itu. Selama 3 tahun saya berdoa dan meminta. Saya juga manusia biasa yang ingin hidup normal, bisa bersosialisasi, bisa ngobrol dengan teman-teman gitu. Dan di saat sekarang ini saya terus terang aja sudah tidak terfikir untuk mencari pasangan atau pendamping hidup. Tentunya di titik terendah ini di saat saya akan memutuskan langkah saya selanjutnya di pernikahan kedua. Karena terus terang saya tidak ada pekerjaan lagi. Ibaratnya saya harus mulai dari nol.
harus bagaimana, teman tidak ada sama sekali. Saat itu kebetulan anak saya mau menikah. Dan di situ semua saya harus sendiri. Sementara selama sekian belas tahun saya tidak cari uang. Saya harus kemana? Dan di situ saya banyak berdoa dan itu ya komunikasi langsung dengan Allah dan Allah kasih jalan semuanya bagaimana menyikapinya. Dan tolong ya Allah berikan jalannya untuk saya dan rezeki untuk saya dan anak untuk kedepannya. Buat saya, karena saya selalu ingat pesan-pesan dan nasihat almarhum ibu saya. Apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh menengok ke belakang. Kita harus ke depan. Kejadian-kejadian itu kalau menurut saya juga akhirnya saya berpikir, oh ini Allah tuh sedang berbicara dengan kita. Dari umur 14 saya udah cari uang sendiri. Terus alhamdulillah di usia saya 18 tahun saya sudah dapat pundi-pundi keuangan dari nyanyi, dari pekerjaan saya. Berarti ibu belum sempat menyaksikan Belum. ya kesuksesannya Tenia, Iya, keberhasilan Tenia. Belum. Pernah nggak terpikir, coba ibu masih ada. Mungkin ibu akan melihat apa yang Tenia dapatkan dengan tentunya penuh kebahagiaan. Iya betul. Kadang ya saya sekali-kali ada terpikir seperti itu. Tapi karena saya mengingat beliau lagi, waktu saya mau mulai nyanyi, kalau ya di Sunda kan dipanggilnya Neng ya. Neng, kalau mau, ini bahasa Indonesia, kalau mau jadi penyanyi yang benar, yang baik. Harus di jalannya, gak boleh aneh-aneh. Bunda. Ada 3 pelajaran yang ingin coba Ahilman sampaikan dari apa yang beliau kisahkan. Yang pertama tentang menanam kebaikan. Tadi ada satu kalimat yang AA senang banget. Kalau kamu gak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kamu gak mau disakitin, jangan nyakitin orang. Saya kira ini adalah konsep tentang tanam dan tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik, maka Allah akan balas kebaikannya. Dan siapa yang berbuat buruk, maka Allah pun akan balas keburukannya. Percayalah, tidak akan pernah rugi menjadi orang baik. Karena pada akhirnya tanaman kebaikan yang kita tanam itu akan menghasilkan panen kebaikan juga untuk kita. Dan Tenia dengan segala prestasinya, dengan segala pencapaiannya, mohon maaf ya, boleh jadi bukan semata-mata beliau yang berbuat baik, tapi jauh sebelum itu mungkin ada tanaman orang tua yang pernah ditanam kebaikannya, yang kemudian yang dapat panennya adalah Tenia dengan segala prestasinya. Yang kedua, nasihat yang paling penting adalah hidup tidak bisa lepas dari ujian. Allah menciptakan kehidupan dengan 2 dimensi kadang-kadang. Satu, ada dimensi yang membuat wajahmu tersenyum, tapi ada dimensi lain yang harus kita siap melewatinya. Kita lihat Tenia mungkin bernyanyi, tampil, semua terlihat baik-baik saja. Tapi ternyata ada goresan ujian yang Allah titipkan kepada beliau. Dengan rumah tangga yang harus gagal 2 kali. Memang tidak mudah. Tapi saya meyakini bahwa itu adalah cara Allah untuk melembutkan hati kita. Dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Pada akhirnya kita akan kembali sama Allah.
Maka tadi jawaban beliau luar biasa. Di saat beliau sedang di titik terendah, tidak mencari yang lain. Tapi mencari siapa? Allah. Kembali sama siapa? Allah. Berharap ke manusia, banyak kecewanya. Berharap sama dunia, banyak sakit hatinya. Maka jalan terbaik ketika manusia mengecewakan kita. Ketika dunia seakan-akan menghancurkan kita, apa jalannya? Back to Allah, kembali ke Allah. Zikir, doa, sholat tahajud, sedekah, haji, umroh. Itu adalah cara healing terbaik. Itu adalah cara untuk menyembuhkan hati terbaik. Karena yang bisa memberi ketenangan, Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hati menjadi tenang ketika ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, tadi beliau bertanya, Aa, kalau setelah ini saya nggak mau nikah lagi, kalau setelah ini saya nggak mau ada pasangan lagi, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa ibu yang jawab? Kebahagiaan itu tidak terletak pada punya pasangan atau tidak punya pasangan. Kebahagiaan itu tentang hati yang bisa lebih dekat dengan Allah. Tehnia, jika kemudian dengan sendiri merasa lebih tenang dan dengan sendiri merasa lebih lapang dan juga mungkin belum ada yang datang dengan segala kebaikannya, maka memilih sendiri adalah pilihan yang tepat. Untuk apa kita mengundang orang baru kalau kemudian kita belum bisa menemukan kebaikan daripada orang yang baru tersebut? Setuju? Tinggal selanjutnya adalah istiqomah di jalan Allah. Lebih dekat sama Allah agar tidak merasa kesepian dalam hidup. Karena sepi itu bukan saat tidak ada manusia. Tapi sepi itu saat hati tidak diisi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi itu kalau sedang lagi ngerasa capek, lelah, apa Nabi sampaikan? Arihni bis-sholats wa qiraatil Quran. Sembuhkan hatiku ya Allah dengan sholat dan baca Al-Quran. Maka Tehnia tidak harus mengundang orang baru untuk hadir di rumah. Cukuplah hadirkan Allah di hati agar kita tidak pernah merasa sepi dalam hidup. Ada anak-anak yang harus tumbuh dengan kebahagiaan ibunya dan kajian hati hadir. Mudah-mudahan bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Bisa belajar dari Bunda Maryam binti Imran yang beliau memilih untuk sendiri. Tumbuh dengan kesuciannya, tumbuh dengan kebersihan hatinya. Sampai kemudian Allah titipkan anak yang soleh kepadanya, Isa binti Maryam. Maka percayalah, di balik ibu yang hatinya lapang, maka Allah siapkan banyak kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Seperti saya pernah gagal 2 kali. Itu udah lebih berat lagi sebetulnya. Mungkin itu untuk saya ya, tapi beda-beda orang, beda-beda cara berpikir. Itulah kehidupan yang kita tidak pernah tahu, tidak pernah inginkan kejadian-kejadian yang seperti saya alami. Tidak ada yang mau. Tapi jalan kehidupan berbicara seperti itu. Cara menyampaikan kepada kita-kita ini, dengan begitu dia bisa kita meresapi apa yang beliau utarakan.